Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Pemasaran yang beranggotakan Alfiana Nasyid, Nurjana, Abu Tolhah Mansur, Alvina Fauzia Grendengo, dan Rio Ahlan Faisal. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang value proposition produk die Cash Resin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izel Fiani dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Kami dari kelompok 6 pada Manajemen Pemasaran. Kami akan menyampaikan terkait value proposition canvas dan model bisnis canvas yang ada pada produk kami, yaitu produk DIY Custom Cash Resin. Untuk yang pertama, akan saya sampaikan terkait value proposition canvas. Value proposition canvas adalah sebuah model untuk membuat penawaran yang tepat bagi pelanggan yang tepat. Value proposition canvas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada customer segment dan yang kedua ada value proposition. Saya akan menyampaikan terkait customer segment. Pada bagian pertama customer segment yaitu customer job. Customer job merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau sebuah alasan kenapa pelanggan membeli produk yang kita tawarkan. Pada produk DIY Custom Cash Resin ini biasanya pelanggan merupakan yang pertama, penyuka barang kerajinan yang unik. 2. Pengikut perkembangan tren. 3. Hobi membuat kerajinan tangan. 4. Suka melatih kreativitas. 5. Penyuka produk limited edition. Bagian kedua dari customer segment yaitu gains. Gains merupakan benefit yang didapatkan oleh pelanggan dengan membeli produk yang kita tawarkan. Benefit dari membeli produk DIY Cash Custom ini yang pertama, produk unik dan menarik. Kedua, bahan baku berkualitas. 3. Custom produk sesuai dengan keinginan pembeli. 4. Menyalurkan kreativitas. 5. Produk limited karena didesain sendiri. 6. Mengikuti tren yang sedang ramai saat ini. Bagian ketiga pada customer segment yaitu pains. Pains merupakan kendala yang dialami oleh customer saat mereka ingin menyelesaikan masalah atau customer job. Yang pertama, biaya desain custom cash mahal. Yang kedua, pembelian custom harus melalui sistem PO. 3. Custom cash tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rio. Sedikit penjelasan tentang value proposition dari produk kami. Yang pertama, gain creator, yaitu fitur produk atau jasa yang akan memberikan keuntungan pada customer. Fitur produk atau jasa yang dapat diberikan dalam hal pembelian DIY Cash Resin pada online store ini adalah terdapat fitur detail informasi agar customer dapat menentukan pilihannya sendiri. Yang pertama, bahan baku berkualitas. Kedua, desain sesuai keinginan. Terus tersedia petunjuk penggunaan, bahan baku yang disediakan lengkap. Terus ada contoh desain di setiap satu paket produk. Terus tidak melalui open PO. Yang kedua, pen reliever, yaitu produk atau jasa yang akan mengurangi kesulitan yang dialami customer. Untuk mengurangi kesulitan yang dialami customer dalam pembelian atau pembuatan produk kami di online store, maka kami akan memberikan penjelasan dengan singkat dan mudah dipahami dan terdapat fitur pencarian titik barang. Yang pertama, untuk pen reliever yaitu tidak perlu menunggu lama untuk custom produk. Yang kedua, paket custom cash disertai petunjuk penggunaan yang mudah dipahami. Terus menghemat biaya desain, terus memuaskan pelanggan dengan desain sesuai keinginan sendiri. Terus desain contoh sebagai
referensi pelanggan. Yang ketiga, produk and service. Produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada customer. Pada kasus pembelian di cash custom ini, value proposition merupakan produk untuk beberapa jenis handphone. Beberapa produk and service. Yang pertama, produk paket DIY cash resin dan cash custom. Untuk service atau jasanya, yang pertama mengajarkan cara membuat cash custom sendiri menggunakan resin yang praktis dan mudah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abu Tolhah Mansur. Customer segment atau menentukan segmen pelanggan. Di dalam produk kami, pelanggan dapat berasal dari satu, kalangan anak muda yang suka membuat kerajinan tangan. Yang kedua, orang-orang pengikut perkembangan tren. Yang ketiga, pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, orang-orang yang ingin mengcustom tapi malas jika harus menunggu. Dan yang kelima, anak muda yang ingin melatih kreativitas. Value proposition atau proposisi nilai konsumen merupakan keunggulan produk atau manfaat. Value proposition produk kami terdiri dari satu, desain dibuat sendiri. Yang kedua, tanpa sistem PO atau pre-order. Yang ketiga, harga terjangkau. Dan yang keempat, menyesuaikan keinginan pelanggan. Yang kelima, ada contoh desain di setiap pakai DIY cash resin. Yang keenam, ada video petunjuk atau tutorial pembuatan. Yang ketujuh, sesuai dengan tren yang ramai saat ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Fauziah Grindenggo. Setelah itu, di kolom ketiga yaitu channels. Channels bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Selain di toko, kita juga bisa menjual custom case secara online dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapatkan. Channels atau media yang akan kami gunakan, yang pertama yaitu sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu resellers. Setelah itu, di kolom keempat yaitu customer relationship, bertujuan agar kita bisa menentukan cara berinteraksi dengan konsumen. Cara berinteraksi yang kami gunakan yang pertama yaitu live chat dengan penjual melalui sosial media. Yang kedua, memberi gift di setiap transaksi. Yang ketiga, mengadakan diskon dan promo di hari tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengadakan giveaway untuk sarana promosi. Setelah itu, di kolom kelima yaitu revenue streams, bertujuan untuk menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari produk kami yang pertama yaitu berasal dari penjualan paket DIY case resin. Kemudian berasal dari case custom. Kemudian keuntungan berasal dari penjualan epoxy resin, dan keuntungan berasal dari penjualan perlengkapan lainnya seperti dried flower dan stiker. Baik, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurjana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alvina.
yaitu key activities, adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Yang pertama, menyediakan bahan DIY seperti desain stiker serta berbagai tipe case handphone. Yang kedua, penjualan melalui e-commerce. Yang ketiga, promosi melalui media sosial. Yang keempat, pengiriman melalui COD atau jasa pengirim. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya. Yang pertama, admin pemasaran dan penjualan. Yang kedua, memiliki akun media sosial yang aktif. Yang ketiga, desainer stiker. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfiana. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian ada key partner. Key partner merupakan pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan untuk menjalankan key activity. Hal ini bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan resiko bisnis. Pada bisnis kami melakukan key partner dengan supplier resin, supplier case HP, jasa pengiriman ojek online, JNT, JNE, Cipat, Tiki, dan berbagai jenis pengiriman lainnya. Yang terakhir ada cost struktur. Cost struktur merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Dalam menjalankan model bisnis, kelompok kami membutuhkan cost struktur seperti biaya bahan baku produk, biaya kemasan, biaya promosi dan pemasaran, biaya pengiriman produk, biaya desain, biaya operasional, biaya pegawai. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.